Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Cahani, NIM 19591105, kelas PGMI 3D. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan materi tentang peluang. Nah, peluang sendiri yang pertama adalah pengertian peluang. Peluang sendiri adalah sebesarnya suatu probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang lebih kompleks seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lainnya. Itulah mengapa materi peluang ini perlu dikenalkan sejak di bangku sekolah. Nah, yang kedua yaitu konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang sendiri merupakan penjabaran lebih rinci tentang besar-besaran apa yang harus kita kuasai. Nah, konsep ini diperoleh melalui percobaan. Konsep ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ruang sampel, yang kedua titik sampel. Nah, yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel sendiri merupakan himpunan suatu kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel ini biasanya dinyatakan sebagai S. Contohnya seperti ruang sampel dari dadu. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang kedua yaitu titik sampel. Titik sampel di sini merupakan bagian dari ruang sampel. Seperti contohnya adalah saat kamu melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah angka 4. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah pencacahan atau counting rules. Nah, yang pertama yaitu aturan peranda. Jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara, kejadian kedua dapat terjadi dengan N2 cara. Kejadian ketiga dapat terjadi dengan N3 cara, dan seterusnya. Sebanyak cara tersebut terjadi dapat. Nah, pada aturan ini terdapat satu rumus yaitu N sama dengan N1 dikali N2 dikali N3 dan seterusnya sampai dikali NX. Nah, yang kedua yaitu faktorial. Faktorial adalah hasil dari kali bilangan asli berurutan dari N sampai dengan 1. Faktorial sendiri dilambangkan dengan N kecil dan tanda seru, dibaca N faktorial, dan dirumuskan dengan N faktorial sama dengan N dikali buka kurung N dikurang 1 dikali N dikurang buka kurung N dikurang 2 tutup kurung dikali buka kurung N dikurang 3 dan seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1 dengan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke permutasi. Nah, permutasi di sini merupakan susunan yang mungkin dari sejumlah unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Nah, permutasi di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi skills atau permutasi melingkar. Nah, kita masuk ke permutasi yang pertama. Permutasi ini ada permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, permutasi ini merupakan banyaknya permutasi dari N unsur yang tersedia diambil dari R unsur dan dirumuskan dengan N kecil, P besar, R sama dengan N faktorial per buka kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. Nah, yang kedua masuk ke permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi ini tergantung pada banyaknya permutasi N unsur yang memuat A, B, dan C unsur yang dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial per A
A kecil, A faktorial, B faktorial, dan C faktorial. Nah, yang ketiga kita masuk ke permutasi skill. Permutasi skill atau permutasi melingkar ini merupakan banyaknya susunan melingkar dari N unsur yang berbeda. Permutasi ini dirumuskan dengan P sama dengan buka kurung N dikurang 1 tutup kurung faktorial. Nah, masuk yang ke selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi di sini merupakan kombinasi R objek dari N objek. Nah, kombinasi ini adalah himpunan R objek dapat diambil dari N objek yang berlainan dengan urutan penyusunan objek. Tidak memperhatikan kombinasi dilambangkan dengan NCR, CNR, C buka kurung N dikurang R. Nah, kombinasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kombinasi dari unsur yang berbeda. Nah, kombinasi ini tergantung pada banyaknya kombinasi dari N unsur yang berbeda dengan setiap pengambilan dengan R unsur dan dirumuskan dengan NCR sama dengan N faktorial per buka kurung N dikurang R tutup kurung faktorial R faktorial. Nah, yang selanjutnya yaitu peluang suatu kejadian. Yang pertama yaitu percobaan, kejadian, dan ruang sampel. Percobaan merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, kejadian sederhana adalah kejadian beranggotakan tepat satu ruangan sampel. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua titik sampel dan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Sampel setiap kali melakukan percobaan akan memperoleh hasil kejadian. Nah, kejadian sendiri merupakan himpunan dari bagian peluang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel biasanya dilambangkan dengan N buka kurung S. Nah, yang selanjutnya itu peluang suatu kejadian. Nah, peluang jika suatu kejadian di sini diperoleh dari jika A adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel atau S. Nah, di mana setiap titik sampel yang mempunyai kemungkinan sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A dapat dirumuskan dengan P buka kurung A sama dengan N kecil buka kurung A tutup kurung per N buka kurung S. Nah, yang ketiga yang selanjutnya yaitu kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang di sini diperoleh dari nilai peluang suatu kejadian adalah 0 lebih besar dari P buka kurung A dan lebih besar dari 1 dengan A merupakan kejadian pada percobaan tersebut. Nah, di sini jika P buka kurung A sama dengan 0, maka kejadian A tidak mungkin atau mustahil akan terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu jika P buka kurung A sama dengan 1, maka kejadian A pasti akan terjadi. Nah, yang keempat, yang selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan suatu kejadian adalah frekuensi yang diharapkan terjadinya tersebut selama N percobaan. Frekuensi harapan ini sejumlah
Kejadian merupakan banyaknya suatu kejadian dikalikan dengan peluang kejadian. Nah, frekuensi ini dirumuskan dengan FH buka kurung A sama dengan N dikali P buka kurung A. Nah, yang kelima, yang selanjutnya yaitu komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian di sini diperoleh dari A adalah kejadian pada sebuah sampel, sedangkan AC adalah kejadian dan Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu komplement suatu kejadian. Komplement suatu kejadian di sini diperoleh dari A adalah kejadian pada sebuah ruang sampel, sedangkan AC adalah kejadian, bukan A yang juga terdapat pada ruang sampel tersebut. Hubungan antara kejadian A dan kejadian dapat dirumuskan dengan P buka kurung A plus P buka kurung A kuadrat C sama dengan 1. Nah, yang keenam yaitu peluang kejadian menjemuk. Peluang kejadian menjemuk ini diperoleh dari peluang dua kejadian tidak saling lepas. Misalnya A dan B masing-masing kejadian dalam suatu ruang sampel S dengan gabungan kejadian A atau B atau dinotasikan dengan A beririsan dengan A beririsan dengan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada suatu kejadian A atau keduanya jika A, B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas. Maka rumus yang berlaku adalah P buka kurung A tidak berlaku rumus P buka kurung A gabung B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung plus P buka kurung B tutup kurung sama dikurang P buka kurung A beririsan dengan B tutup kurung. Nah, yang selanjutnya yaitu peluang dua kejadian saling lepas. Nah, kejadian ini jika kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak ada terjadi sama sekali, atau A beririsan dengan B sama dengan 0 atau P buka kurung A beririsan dengan B tutup kurung sama dengan 0. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas, maka dirumuskan dengan P buka kurung A bergabung dengan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung dikali P buka kurung B. Nah, yang selanjutnya yaitu dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama, tetapi terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B, maka kejadian seperti ini dinamakan dengan kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Nah, jika A dan B adalah kejadian bersyarat, maka rumusnya yaitu P buka kurung A beririsan dengan B tutup kurung sama dengan P buka kurung A dikali P buka kurung B. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi dari unsur yang berbeda, yaitu 3 bola lampu dipilih secara acak dari 12 bola lampu yang diantaranya rusak. Carilah kejadian munculnya A. Tidak ada bola yang rusak. B. Tepat satu bola yang rusak. Nah, jawabannya atau cara penyelesaiannya adalah untuk memilih 3 bola lampu dari 12 lampu, yaitu 12C 3 sama dengan 12 per 3
3 permutasi, buka kurung 12 dikurang 3 sama dengan 12 per 3 permutasi dikali 9. Nah, hasilnya yaitu 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 permutasi per 1 dikali 2 dikali 3 dan dikali 9 permutasi. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian ini contohnya seperti sebuah dadu dilempar undi sekali. Nah, maka berapa peluang munculnya 1 mata dadu genap dan 2 mata dadu bukan genap. Nah, penyelesaiannya di sini menggunakan sama dengan buka kurung 1 2 3 4 5 6. Ini merupakan hasil dari N buka kurung S. Hasilnya memperoleh 6. Nah, kita masuk ke rumusnya. Yang pertama kita mencari mata dadu genap. Mata dadu genap di sini menggunakan A sama dengan kita ambil dari S di sini. S di sini kita ambil nilai yang genap. Nilainya yaitu 2, 4, 6. Nah, maka NA sama dengan P buka kurung A sama dengan N A per NS. Berarti 3 per 6 dibagi 2. Maka 3 ini hasilnya 1, 6 hasilnya 2. Nah, yang selanjutnya kita mencari muncul mata dadu yang bukan genap atau tidak genap. Nah, di sini menggunakan rumus P buka kurung A plus P buka kurung A kuadrat C sama dengan, maka P buka kurung A di sini setengah plus P buka kurung A kuadrat C sama dengan 1. Maka P buka kurung A kuadrat C hasilnya yaitu setengah. Nah, maka hasil dari mata dadu genap yaitu setengah dan mata dadu tidak genap hasilnya juga setengah. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2 kejadian saling lepas. Nah, seperti contohnya yaitu 2 buah dadu dilempar bersamaan. Berapakah peluang yang muncul mata dadu yang pertama 2 dan mata dadu kedua adalah 6. Nah, kejadian tersebut adalah peluang kejadian saling lepas. Maka kita masuk ke rumus P buka kurung 2 dan 6 sama dengan P buka kurung 2 dikali P buka kurung 6 sama dengan, nah, yaitu 1/6 dikali 1/6. Maka hasilnya yaitu 1/36. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu Rudi melempar sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Maka berapakah peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? Kejadian tersebut adalah peluang kejadian lepas. Maka P angka sama dengan setengah atau 1/3, P genap sama dengan 3/6, 3/6. Maka P angka dan P genap sama dengan P angka dikali P genap sama dengan 1/2 dikali 3/6 sama dengan 3/12. Maka jika sama-sama dibagi 2, hasilnya
dibagi 3, maka hasilnya 1/4. Jadi peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu adalah 1/4. Dan contoh yang selanjutnya yaitu sebuah kantong berisi 10 buah kelereng yang terdiri dari 3 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau. Berapakah peluang untuk mengambil 3 kelereng hijau sekaligus? Maka banyak cara mengambil 3 kelereng hijau. 6 kelereng hijau adalah N buka kurung A sama dengan 7C3. Dan cara mengambil 3 kelereng dari 10 kelereng adalah N buka kurung E sama dengan 10C3. Dan cara mengambil 3 kelereng hijau dari 10 kelereng adalah, maka menggunakan rumus P buka kurung A sama dengan N buka kurung A per N buka kurung S sama dengan 35/120. Maka hasilnya yaitu 7/24. Hasil ini diperoleh dari 35 dibagi 5. Maka 120 di sini menjadi 24 karena sama-sama dibagi 5. Dan jadi peluang untuk mengambil 3 kelereng sekaligus yaitu 7/24. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu sebuah dadu dilempar undi sekali. Maka tentukan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Jika A kejadian muncul mata dadu genap, maka nilainya sama dengan 2, 4, 6. Jadi hasil NA sama dengan 3. Jika B sama dengan kejadian muncul mata dadu prima, maka nilainya 2, 3, 5. Maka hasil NB-nya yaitu 3. Nah, jika A beririsan dengan B sama dengan kejadian muncul mata dadu genap atau prima, nilainya yaitu 2 sama dengan 2 N buka kurung A beririsan dengan B sama dengan 1. Dan sedangkan P buka kurung A bergabung dengan B sama dengan PA ditambah PB dikurang P buka kurung A beririsan dengan B. Maka nilainya yaitu 3/6 ditambah 3/6 dikurang 1/6. Maka hasilnya yaitu 5/6. Maka kejadian ini adalah kejadian tidak saling lepas. Nah, yang contoh selanjutnya yaitu sebuah dadu dilempar 1 kali. Maka tentukan peluang ketika A muncul mata dadu dengan angka prima. B kejadian munculnya mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Maka jawabannya yaitu percobaan melempar dadu menghasilkan 6 kemungkinan, yaitu munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga bahwa NE sama dengan 6. Maka A pada pertanyaan munculnya mata dadu prima yaitu peristiwa angka yang muncul merupakan bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5 sehingga dapat dituliskan jumlah kejadian N buka kurung A sama dengan 3. Jadi nilai peluang kejadian A tersebut
menggunakan rumus yaitu P buka kurung A sama dengan NA per NS. Jadi PA sama dengan 3/6, nilai NA yaitu 3 dan nilai NS yaitu 6 sama dengan 0,5. Dan yang B yaitu pada kejadian B yaitu peristiwa muncul mata dadu dengan jumlah kurang dari 6. Kemungkinan angka yang muncul yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nilai peluang dari kejadian B tersebut adalah PB sama dengan NB per NS, maka PA sama dengan 5/6. Contoh yang selanjutnya yaitu Lisa mengambil 4 bola sekaligus dari sebuah tas berisi 11 bola yang terdiri dari 4 bola putih dan 7 bola merah. Maka berapakah peluang terambilnya 2 bola merah dan 2 bola putih? Nah, maka cara mengambilnya yaitu cara mengambil 2 bola merah dari 7 bola adalah N buka kurung A1 sama dengan 7C2. Dan cara mengambil 2 bola putih dari 2 bola adalah N buka kurung A2 sama dengan 4C2. Cara mengambil 2 bola merah dan 2 bola putih adalah N buka kurung K sama dengan N buka kurung 1 dikali N buka kurung 1 sama dengan 21 dikali 6. Maka hasilnya yaitu 126. Nah, cara mengambil yang selanjutnya yaitu 4 bola dari 11 bola sama dengan NS sama dengan 11C4. Maka peluang terambil 2 bola merah dan 2 bola putih adalah PK sama dengan NK per NS sama dengan nilai NK 126 hasil kali dari 21 dikali 6 dan NS di sini yaitu 330. Dan contoh selanjutnya, Reni melempar sebuah uang logam sebanyak 200 kali. Hasilnya muncul angka sebanyak 75 kali. Maka hitunglah A frekuensi munculnya angka, B frekuensi munculnya gambar. Nah, kita yang masuk ke rumus yang pertama yaitu frekuensi munculnya angka atau FA. Frekuensi munculnya angka dikurang banyak angka yang muncul atau banyak percobaan. Jadi FA atau F buka kurung A sama dengan 75 per 250 sama dengan 3/10. Dan yang B yaitu frekuensi munculnya gambar atau FG. Frekuensi munculnya gambar dikurang banyak gambar yang muncul atau banyak percobaan. Jadi FG sama dengan buka kurung 200 dikurang 75 atau per 125. Nah, FG sama dengan 200 dikurang 75 per 200. Jadi 200 dikurang 75 yaitu 125 per 200. Maka hasilnya yaitu 5 jika dibagi 5/8. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu 3 mata uang logam dilempar bersamaan. Maka tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Maka ruang sampel untuk pelemparan 3 mata uang logam yaitu S sama dengan G GGG GGA GAG AGG AGA GAA AAA dan AAG. Maka NS sama dengan 8. Sedangkan untuk mencari nilai NS pada satu kali pelemparan 3 logam yaitu dengan NS
sama dengan 2N, atau dengan N adalah jumlah mata uang logam atau jumlah pelemparan. Maka kejadian muncul dua mata sisi gambar dan satu sisi angka, yaitu NA, N buka kurung A, dan GAA, GAG, dan AGG. Maka N buka kurung A sama dengan 3. Jadi peluang untuk memperoleh dua sisi gambar dan satu angka pada sisi gambar dan satu sisi angka adalah menggunakan rumus P buka kurung A sama dengan NA per NS sama dengan 3/8. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.